Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang sekitar jam 6 pagi. Saya udah ada di stasiun Yogyakarta nih. Masih agak beler banget sih, baru bangun tidur. Mau melakukan perjalanan ke kota Bandung. Tapi ini dengan cara yang agak unik. Biar ini adalah trip buat race Jogja Bandung ya. Hari ini saat saya melakukan perjalanan, ini merupakan tarif termurah kendaraan umum rute Jogja Bandung. Yang pertama kita akan menggunakan kereta api Pramex dari Jogja menuju Kutoarjo dan lanjut menggunakan kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kutoarjo ke Kiara Condong. Kayak gimana perjalanannya? Yuk kita ikut langsung masuk ke dalam stasiun. Mantap. Oke teman-teman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah naik kereta api Pramex rute Jogja Kutoarjo seharga 8.000. Ini bisa dipesan di KAI Akses atau bisa langsung pakai kartu multi trip kayak saya gini ya. Kita masuk dulu terus langsung ke rangkaian kereta api Pramex. Mbak Indah. Oke teman-teman, sebelum kita berangkat kita amunisi dulu. Dari kosan bawa botol kosong, udah kayak pemulung ya. Goblok itu Pak. Kita amunisi free flow air ya, tidak mau rugi. Belum sarapan juga, nanti kayaknya di kita refill galon di sini nggak apa-apa ya guys ya. Iya, ini emang free fasilitas dari KAI. Oh iya, buat Pramex itu harganya 8.000 ya. Jadi bisa pakai kartu multi trip atau dari aplikasi KAI Akses. Tapi kalau di KAI Akses tuh lebih sering penuh sih. Sekarang kita langsung menuju ke rangkaian Pramex di jalur 6 di balik rangkaian Fajar Utama Jogja. Jadi buat pagi hari ini tuh kayak banyak banget ya keberangkatan dari stasiun Jogja ini. Dari mulai kereta api Sancaka, Fajar Utama Jogja, terus nanti disusul kereta api lainnya. Kayak di belakangnya nanti masih ada kereta api Taksaka, Argolau, Lodaya. Kemudian ada kereta api Bangunkarta, Mataram, Bogowonto yang menuju ke arah barat atau Jakarta dan Bandung. Kalau untuk menuju ke arah timur emang pagi ini hanya Sancaka ya, baru nanti ada lagi sekitar jam 11 ada kereta api Ranggajati. Oke, sekarang kita langsung menuju ke rangkaian Pramex yang tersedia di jalur 6. Oke teman-teman, tepat jam 6.20 ini jalur 4 masuk kereta api Taksaka. Telat kurang lebih 2 jam ya dari jadwalnya. Taksaka malam. Efek semalam itu ada kejadian di Daup 1 di Lemah Abang daerah Cikarang situ ya, Cikarang Karawang, yaitu kereta api Jayakarta nabrak forklift. Jadi kereta-kereta dari arah Jakarta, dari arah barat untuk malam ini, pagi ini tanggal 30 September 2023 ini mengalami keterlambatan yang lumayan cukup parah. Kalau lihat-lihat dari kabar sih minimal 1 jam. Ini Taksaka telat kurang lebih 2 jam. Oke teman-teman, kita udah di dalam kereta Pramex. Ini alhamdulillah kita dapat duduk. Perjalanan sekitar 1 jam 20 menitan ya, 1 jam 15 sampai 1 jam 20 menit itu. Kebetulan semalam karena ngelembur baru tidur sekitar 2 jam, jadi kayaknya di Pramex ini bakal dihabiskan dengan tidur deh, soalnya kursinya masih lebih nyaman daripada kereta selanjutnya. Dan juga nanti kereta selanjutnya itu yang biasanya kosong ini jadi penuh, jadi kemungkinan besar bakal nggak bisa tidur. Jadi mari kita nikmati perjalanan dengan tidur. Oke teman-teman, jam 6.40 telah 3 menit dari jadwal seharusnya kereta api Pramex keberangkatan pertama dari Jogja ke Kutoarjo berangkat. Nah, dari stasiun Yogyakarta. Nah teman-teman, buat yang mau untuk bepergian dari Jogja ke Bandung dengan tarif yang cukup murah ini, nggak sampai 100.000 dan hampir selalu ada itu, bisa naik. Yang pertama harus dilakukan bisa naik kereta api Pramex ini. Kayak gitu. Keberangkatan jam 6:37 menit dari stasiun Yogyakarta. Dan nanti turun di stasiun Kutoarjo ya. Habis ini saya mau tidur karena lumayan lelah semalam.
Oke teman-teman, saya tadi sempat tidur walaupun tadi ada sedikit drama sih sebenarnya yang gak kerekam karena udah agak bad mood tadi. Karena saya tuh duduk di kursi biasa ya. Cuma tadi tuh security-nya mengarahkan untuk kursi saya untuk penumpang prioritas, padahal di kursi prioritas itu ada penumpang yang non prioritas masih ada. Itu gimana mekanismenya? Kalau kayak gitu ngapain ada kursi prioritas? Mending mending semua aja kursi diprioritaskan. Saya nggak masalah dengan memprioritaskan kepada penumpang-penumpang yang membutuhkan. Cuma kenapa dipasangin kursi prioritas tapi penumpangnya non prioritas, dan yang diusir itu penumpang di kursi non prioritas? Agak aneh. Terus sempat istirahat tadi, ini udah mau masuk Kutoarjo. Oke teman-teman, kita sudah tiba di stasiun Kutoarjo sekitar jam 7.45. Nah, di stasiun Kutoarjo ini kita transit sekitar 1 jam 45 menit untuk ke kereta api berikutnya, yaitu kereta api Kuto Jaya Selatan. Kereta api Kuto Jaya Selatan itu bisa dibeli di KAI Akses juga dengan harga 62.000. Ini hari Sabtu. Kami beli semalam itu sisa 11 kursi ya. Jadi sepertinya agak mepet-mepet juga masih aman sih kalau untuk Kuto Jaya Selatan ini, apalagi di weekday. Ini hari Sabtu dan kemarin Kamis libur itu long weekend. H-1 saya pesen jam 11 malam itu masih aman. Jadi kita makan-makan dulu sekalian sarapan dulu di Kutoarjo. Lupa direkam pas masih bener, jadi kita terus di Kutoarjo dimanfaatkan buat sarapan di Warmindo. Tentu saja hidup Warmindo ya. Indomie double, ayam bawang campur soto. Kak Cuk, Gua orang Karik as always. Tetap selamat makan. Oke teman-teman, selesai makan ya. Ini masih nunggu waktu sekitar 1 jam lagi untuk keberangkatan kereta api Kuto Jaya Selatan. Jadi untuk transportasi umum semua ya kayaknya yang sekarang untuk yang termurah di rute Jogja Bandung atau sebaliknya itu adalah dengan menyambung kereta api Pramex dan Kuto Jaya Selatan. Totalnya itu 70.000, Pramex 8.000, Kuto Jaya Selatannya 62.000. Dan untuk kereta api Kuto Jaya Selatan ini mostly aman ya untuk tiketnya. Ini tuh kita di hari Sabtu di tengah-tengah long weekend. Semalam pesen sekitar setengah 12 malam itu masih sisa 11. Dan kalau untuk weekday apalagi itu masih aman banget. Aku juga sering naik Kuto Jaya Selatan ini, kayak 6 kursi gitu dibuat untuk sendiri. Itu bener-bener enak ya, apalagi dengan tarif yang murah. Kalau aku sendiri lebih sering naik Kuto Jaya Selatan ini ke Bandung daripada mungkin yang harganya mirip-mirip, yaitu Kahuripan. Karena itu tadi sering kosong, jadi bisa lumayan leluasa. Dan kalau teman-teman misal males nih nunggu Pramex sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, itu kalau dari timur teman-teman bisa naik kereta api Lodaya dari Jogja ke Kutoarjonya. Dan kalau dari barat teman-teman bisa ikut kereta api Mataram. Masing-masing tuh transitnya cuma 20 menit ya dari kedatangan dan keberangkatan di stasiun Kutoarjo. Jadi teman-teman tinggal nunggu sekitar 20 sampai 25 menit aja, tapi tarifnya itu 30.000. Jadi totalnya 92.000 segituan lah. Kayak gitu. Ini masih nunggu lagi, kita nunggu sebatang 2 batang lagi. Kita bakal menuju ke stasiun Kutoarjo untuk masuk ke dalam. Oke teman-teman, udah sampai lagi di stasiun Kutoarjo. Dan kereta api Kuto Jaya Selatannya juga udah ada di jalur 4. Yuk kita langsung naik aja ke dalam kereta api Kuto Jaya Selatan. Boarding dan persiapkan KTP ya. Di Kutoarjo ini belum ada face recognition. Oh, ngeprint aja boleh. Kehilangan sebuah kartu dapat menghubungi petugas keamanan yang berada di stasiun Kutoarjo. Salah. Bodoh sekali kita. Oke, ekonomi. kok ya bodoh pisan. Ngerekam besar 614B. Oke, kita dapat Bravo. Enggak ding, kita dapat Charlie, 13 Charlie karena dadakan ya. Yuk kita persiapan masuk ke dalam. Oke teman-teman, kita udah boarding ya.
Langsung menuju ke seat kita ekonomi 613C. Kuat nggak ya kira-kira ini? Sekitar 7 jam dan di kursi C. Terakhir saya nggak dapat kursi window atau jendela waktu naik kereta api ekonomi PSO itu Kahuripan dari Sragen ke Kiara Condong niatnya. Tapi niatnya akhirnya terhenti di stasiun Lempuyangan. Akhirnya saya pindah Turangga waktu itu karena bener-bener udah capek banget waktu itu. Tapi di Tasik itu balik lagi ke Kahuripan. Kita coba lihat nanti kalau nggak kuat ya kita pindah ke Argo Wilis lah ya. Oke, masuk udah lumayan rame kondisinya ya. Untuk seat saya masih kosong, nggak tahu ini bakal nanti pada naik dari mana. Oke teman-teman, finally udah ada di kereta api Kutoja Selatan. Perjalanan sekitar 7-8 jam ke Bandung dengan kondisi seperti ini. 62.000 itu ekonomi tegak ya, adu dengkul. Ini kapasitasnya buat 6 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agak sempit emang. Tapi kalau weekday ini tuh selalu kosong teman-teman. Saya sering dapet 6 kursi ini buat sendiri. Tapi ini karena mungkin long weekend ya. Terakhir update terakhir itu penuh. Tapi nggak tahu nih. Di sini Titan, nggak tahu orang-orang lainnya naik dari mana. Ini masih nunggu keberangkatan 20 menit dari stasiun Kutoarjo, dan nanti akan ada beberapa momen juga ya di kereta api Kutoja Selatan ini, seperti disusul kereta api Argo Lau di Kebumen, terus disilang kereta api Lodaya dan Argo Wilis. Oke, kita lihat aja nanti. Pasundan juga kayaknya kita ngalah bersilang sih. Oke teman-teman, jam 9.40 tepat waktu diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo. Oke teman-teman, ini kondisi di kereta api Kutoja Selatan ekonomi 6 K3064811. Oke teman-teman, jam 10:09 kereta api Kutoja Selatan tiba di stasiun Kebumen, bertemu dengan kereta api Ranggajati ya. Itu kereta api Ranggajati baru berangkat dan akan disusul kereta api Argo Lau. Oke teman-teman, persiapan melintas langsung kereta api Argo Lau, tapi di sini Kebumen nggak full speed 120 ya, karena di sebelah sana atau sebelah barat itu ada tikungan. Tapi lumayan kenceng. Oke teman-teman, ini persiapan untuk melintas langsung di terowongan hijau. Jadi terowongan hijau ini adalah satu-satunya terowongan ya kalau dari Jogja ke Bandung, dengan panjang sekitar 580 meter setelah stasiun Gompong. Hijau ini juga udah double track ya. Track satunya di sebelah. Teman-teman, tadi sempat ketiduran, baru bangun dibangunin sama suara puong dari Lodaya. Ini di Cikampuh ternyata tuh, baru inget ya, disusul 2 kereta, yaitu silang kereta api Lodaya dan Cikampuh. Jadi Lodaya dan Argo Wilis. Ngomong apaan sih? Lodaya dan Argo Wilis. Nah nanti kereta api Lodaya sama Argo Wilis ini balap-balapan ya, sampai akhirnya nanti Lodaya itu kesusul di Gombong. Padahal Lodayanya itu berangkat 45 menit lebih awal dari Bandungnya, dan pemberhentiannya cuma beda, setahu sih di Sidarja doang ya sama Maus. Kok bisa ya? Agak bingung juga sih. Kereta api Argo Wilis
Udah full speed ya mulai tanggal 28 120. Stasiun Maos 11.59 masuk di stasiun dengan penuh. PT sebelah ya, stasiun yang banyak minyaknya, yaitu stasiun Maos. Ya, stasiun berminyak. Jam 11.59. Berarti nggak terlalu lama, cuma 2-3 menit aja di sini. Jam berapa ini? Jam 12 lewat dikit, melintas jembatan Sungai Serayu. Nah, ini juga jadi jembatan kereta api terpanjang di Indonesia, aktif terpanjang di Indonesia saat ini ya teman-teman. Setahu saya sih aktif terpanjang sebelumnya adalah jembatan Cikubang dengan 300 meter pas, ini 300 sekian meter, 311an kalau nggak salah. Dan di sana langsung ada namanya stasiun Lebeng, stasiun apa sih namanya? Kasugihan ya, untuk percabangan menuju ke Cilacap. Stasiun Kasugihan tuh letaknya di sana kayak gitu, untuk menuju rel menuju Cilacap. Kereta api Kuto Jaya Selatan tiba di stasiun Sidarja, bersilang dengan kereta api Baturaden Express dari stasiun Bandung tujuan Purwokerto. Kereta api Baturaden Express diberangkatkan terlebih dahulu ya dari stasiun Sidarja. Ini kayaknya kereta angin ini, tapi nggak tahu ya akhir-akhir ini potensinya gimana. Oke teman-teman, jam 13.37 ya? Ya. Tiba di stasiun Karangpucung, satu petak dari Banjar. Ini tunggu bersilang kereta api Pasundan. Ini saya baru bangun tadi, Banjar nggak kerekam. Kita sebenarnya mau cari amunisi ya, karena udah lapar di sini. Cuma kayaknya nggak ada warung, jadi mungkin kita menafkahi Reska aja untuk makan hari ini, siang ini. Mantap. Baru sadar kalau kereta yang saya naiki K306-416 itu bertren Mach F, atau bisa dengan kecepatan maksimal 120 km per jam, 40 berat maksimal, dan 8 itu jenis boginya K8. Mantap. Oke, diberangkatkan lagi dari stasiun mana ini? Karangpucung. Kita agak kelaparan, tapi beli pop mie dulu aja karena kita pengen warung biru Cipendei. Ganjel. Ini kita di kereta makan lumayan ramai, jadi kondisinya sama aja kayak di kereta biasa. Jauh guys, Bandung masih jauh. Dan di Tasik itu nanti penumpangnya komplit ya. Ya kalau nggak kuat kita lihat nanti lah. Sudah mulai lelah. Jam 15.16 tiba di Cipendei. Oh, bertemu dengan kereta api Serayu. Oke, kita nyari amunisi dulu yuk di Cipendei ini. Kami berpisah karena untuk mempersiapkan diri sebelum berangkat tempat tidur periksa dan kembali pada buat Anda pastikan tidak ada yang terkemana ataupun tertinggal. Untuk menuju stasiun Kiara Condong berada di sebelah kiri dan kanan dari arah belakang kereta. 17.07 ya, 17.08 sekarang tepat waktu masuk di tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Ternyata Kutsel dengan full penumpang masih cukup worth it kalau ada temen. Kalau nggak ada nggak tahu sih apakah cukup worth it atau enggak.
mungkin biaya kucel 62.000, biaya pijat 200.000 kayaknya sih. Ya, hari kita turun, oh ini masih ada pembangunan peron kayaknya, jadi agak chaos turunnya. Oke teman-teman, akhirnya kita tiba di stasiun tujuan akhir Kiara Condong. Karena ini emang judulnya trip hemat ya, terhemat di Bandung Jogja gitu. Jadi ya kondisinya kayak gini lah ya, apa adanya. Tapi kalau ditanya worth it apa enggak, kalau sama temen ini mementingkan badan juga ya. Kalau sama temen menurut saya worth it banget. Dan kalau weekday cara ini tuh masih worth it banget. Kenapa? Soalnya Kuto Jaya Selatannya ini tuh lumayan sering kosong gitu teman-teman. Jadi kadang tuh 3 kursi atau 2 kursi kayak gitu masih bisa dipakai buat sendiri, jadi masih bisa selonjoran. Tapi kalau weekend dan sendiri dan full seat, saya nggak bisa tahu, nggak bisa jamin worth it apa enggak. Tapi kalau untuk full seat sama temen ataupun untuk weekday ini masih worth it banget. Ya udah, kita sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Coba teman-teman rilis lagi sih mana aja sih trip-trip hemat, rekomendasi yang bisa dibikin videonya kayak gitu. Bye. Mungkin next Sri Tanjung full trip kali ya. Kahuripan sambung Sri Tanjung gitu, Bandung Bali, asik juga. Ya kita coba besok ya. Oke, selamat datang di stasiun Kiara Condong Kota Bandung. Cukup cerah.